Hai gengs Boga, selamat datang di YouTube Warta Bogasari di acara program Ngobar, yaitu ngobrol bareng. Jadi ngobar itu apa sih? Ngobar itu merupakan program podcast dari Warta Bogasari yang di sini tuh kita bakal bahas tentang aktivitas-aktivitas karyawan maupun perusahaannya Bogasari nih. Nah, kenalin dulu, nama aku Sasa dan aku tuh bakal jadi host hari ini. Di episode kali ini tuh aku bakal bahas salah satu tim yang selalu melakukan inovasi yang sangat membantu banget buat karyawan dan buat perusahaannya juga nih. Kalian ada yang tahu nggak nih gengs Boga timnya apa? Timnya itu namanya KKM OPEX. Nah, KKM itu adalah kelompok kerja mutu. KKM OPEX ini udah jadi juara di berbagai ajang mutu loh, gengs Boga. Jadi KKM OPEX ini nggak cuma ada di konvensi mutu Bogasari maupun Indofood Cipta, namun mereka juga ada di konvensi nasional yaitu TKMPN atau yang biasa disebut sebagai Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional. Bentar lagi kita bakal ngobrol sama tokoh-tokoh atau aktor yang ada di belakang KKM OPEX ini. Gengs Boga pasti udah gak sabar kan? Yuk langsung aja kita ngobrol sama mereka. Oke, bapak-bapak di sini boleh perkenalan diri dulu ya, terus jelasin ke aku awalnya tuh gimana sih bisa jadi bagian dari ini KKM OPEX. Oh, kenalan dulu. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Wahyu Darmo Putra. Nah, saya itu di Milemeno ya, di Milemeno Pemaslan. Ya, perkenalkan saya Maslan Effendi Tanjung. Ya, saya juga dari Departemen Milling, bagian produksi. Saya sebagai salah satu kepala seksi atau biasa kita sebut tuh miler di bagian produksi. Ya. Oke, kalau saya namanya Danu, nanti ada edit ya. Danu gitu ya. Ini salah satu tim dari teman-teman anggota konvensi nasional ini gitu. Oke, sebelum aku perkenalan diri dulu, nama aku itu Sasa. Jadi bapak-bapak sekalian bisa manggil aku Sasa ya. Oke. Mbak Sasa ya. Iya, Mbak betul. Sasa. Aku mau tahu nih, asal muasalnya nama KKM OPEX itu dari mana sih? Kenapa bisa namanya tuh KKM OPEX? Nah, jadi dulu tuh KKM OPEX akan dijelaskan oleh Pak Maslan nanti. Oke, asal muasal dari KKM OPEX itu kita ambil dari biaya-biaya operasional. Biasa itu singkatan OPEX itu kan dalam kosakata bahasa Indonesianya itu yaitu operational expenditure. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan di bagian produksi gitu. Jadi terinspirasi juga OPEX itu kan operasional ya, operasi, dan excellent-nya itu kita dari awal muasalnya itu dari jargonnya tiap hari mutu ya, jargonnya Bogasari. Apa setiap awal bulan kita laksanakan gitu. Excellent yang lebih bagus, lebih tinggi gitu. Oh, berarti OPEX itu operational Excellent, Operation ya. excellent gitu. Operation. Iya. Nah, terus Gitu kayak dong, tes dulu. keren banget. Wow. Nah, sebelumnya KKM OPEX itu udah berjalan tuh berapa lama sih Pak? Kayak perjalanannya tuh kayak sampai sekarang tuh gimana Pak? Aku mau tahu. Nah, kalau secara didirikannya itu udah dari bulan September 2013. Jadi udah lama, kebetulan senior-senior kita nih yang ada di tim wilayah MN4, MNO itu dari 2013 sudah ada. Nah, kita nih kebetulan saya sama Pak Wahyu baru join itu di 2017-2018. Nah, ini senior saya nih, Pak Maslan, makanya ini selalu ketua nih sekarang nih di OPEX ini. Iya, dia udah lebih senior mengikuti KKM di OPEX. Berarti udah lama juga ya 2013. Udah 10 tahun lebih ya. 12 tahun ya. Ya, tahun 12 tahun. 13 tahun. Tapi menurut Bapak spirit dari anggota OPEX ini tuh masih oke? Masih yang kayak membara banget atau Pastinya makin dong. menurun? Nah, gimana tuh cara Bapak sebagai ketua tuh kayak bikin ke anggota-anggota itu spiritnya tetap kayak wah, OPEX. Takbir gitu. Iya. Jadi OPEX itu tes apa ya? OPEX development, Pak. OPEX development nggak apa-apa. Pak Wahyu, jadi OPEX development itu jadi pertama nih dari kita nih selaku yang sudah lebih dari 5 tahun ke atas itu setidaknya menularkan ke teman-teman yang di bawah kita yang lebih junior agar supaya apa ya spirit buat improvementnya ada gitu mah. Jadi ibarat kata nih teman-teman yang belum paham tentang apa sih improvement itu terbiasa dulu nih dengan improvement sehingga ada spirit improvement udah ada, nanti baru kita ajarkannya lebih enak lagi gitu. Salah kita juga satu sama ya. belajar juga nih Mbak. Nah, Jadi salah semangatnya satu, dulu ya, gitu. salah satu
kumpulin dulu semangatnya. Iya. Salah satu ini juga ya untuk menjaga semangat setiap kita ikut KKM ya kan biasanya ada reward ya sebenarnya reward itu yang kita dapatkan tuh. Nah kita berusaha mungkin semaksimal mungkin kita kalau bisa kita juara lah ya. Nah supaya nanti reward itu kan nanti bisa kita kasih ya ke teman-teman yang lain, ke anggota yang lain. Nah jadi mereka tuh ada semangat ya untuk bisa mengikuti KKM, kegiatan KKM seperti itu sih. Tapi dari yang bapak-bapak bilang nih kayak improvement, itu tuh ada kendalanya nggak sih? Kayak misalnya anggotanya nggak mau improve lah misalnya, atau kendala-kendala lain yang kayak menghambat improvement tersebut. Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke ini ya, ke waktu ya. Karena kan kita kan di sini di MILMNO kan beda shift ya. Kita ada 3 shift di sini. Nah, itu yang pertama kita harus bisa jaga fisik ya, terutama fisik. Nah, terus koordinasi antar shiftnya seperti apa. Waktu pengerjaannya juga kita atur sedemikian sesuai timelinenya. Kita kan punya target-target sendiri tuh setiap langkah-langkahnya gitu. Paling kendalanya salah satu sih kalau dari saya waktunya. Bagaimana improvement jalan tapi produksinya juga tetap jalan gitu. Tanpa menggunakan atau mensampingkan faktor produksi tadi seperti itu. Tapi ada kendala yang dari anggotanya gitu gak sih ya selain dari waktu tersebut? Kendala lain misalnya? Kendala lainnya biasanya kita namanya dalam suatu forum pasti ada diskusi. Nah pertama untuk penentuan tema. Nah itu penentuan temanya itu apa nih yang akan kita bahas ya? Kita lihat ke lapangan bagaimana, terus kita lihat juga apa nih yang akan kita lakukan improvementnya seperti itu, masukan, masuk saran-saran bagaimana prosesnya yang akan kita buat. Nah itu sih sebenarnya yang menjadikan tanda kutip gesekan-gesekan tadi ya. Karena banyak gesekan-gesekan itu yang malah membuat kita menjadi lebih semangat lagi ya. Nah tadi kan ada OPEC development juga ya. Jadi kalau ada kesinambungan atau ketidaksetaraan dari proses si anggota itu, dari OPEC development itu kita melakukan training ya, melakukan pendampingan untuk supaya setiap anggota tuh bukan hanya ikut-ikutan aja, yang maksudnya ikut KKM aja, tapi dia bisa ngerti, paham cara pembuatan penyusunan makalahnya seperti apa, kayak gitu sih. Tadi ngomong-ngomong soal tema, pas KKM OPEX ini tema pertamanya tuh apa sih Pak? Nah, tema pertamanya tuh saya kan awal pertama join KKM OPEX itu saya masuk MNO 2017. Nah, kebenaran alhamdulillah langsung disuruh ikut KKM tuh bikin. Nah, dulu kebenaran satu shift sama Pak Maslan, shift Cakra. Nah, itu tema yang diambil itu modifikasi safety exhaust bucket head elevator. Itu pertama kali ikut KKM ngambil judulnya itu. Gitu. Karena sebelumnya OPEC ini kan pecahan dari namanya KKM Jurassic Park. Jurassic Park, ada Omno ya, kalau nggak salah ya dulu ya, ada Sterilo. Jurassic Park, iya. Pak, karena udah tua-tua. Udah tua-tua semua itu dari tahun. Jurassic Park fosil. Jadi sebelum OPEX tuh ada yang namanya Jurassic Park, Omno itu operation MNO gitu. Iya. Kenapa ngambil tema itu Pak? Nah kemarin kebenaran pas awal saya masuk 2017 itu ketika ada mau perbaikan head bucketnya itu dia harus ngebobok ya Pak ya? Iya lantainya yang di dak lantai 9 itu harus dibobok. Nah jadi itu kalau hujan ya Pak ya, kan itu pengerjaannya nggak bisa langsung segera ya. Sudah lama, kalau takutnya lama ada kendala pengerjaan itu udah dibobok, terus kemudian hujan besar itu yang jadi kendala gitu. Karena waktu maintenance-nya juga tuh gitu lama gitu. Jadi kita angkat, kita modifikasi corongnya itu. Yang tadinya pakai dak bobok itu lantai sekarang pakai plat besi penutup ada kuncinya ya. Itu yang pertama. Itu pertama kali tuh ya. Pertama kali. Nah, aku lanjut ya. Aku mau tahu nih tujuan utama dari proyek perbaikan mutu yang sedang dilakuin selama KKM OPEX ini. Oke, jadi kalau untuk melihat ya, jadi semangat improvement ini itu juga tertular ke teman-teman yang lain nih, gitu kan. Teman-teman Cibitung juga nih selamat, kemarin juga habis juara 1 di konvensi nasional. Itu dia semangatnya juga luar biasa.
Ya, jadi udah ada buktinya lah dari kita ya kan. Terus juga teman-teman Surabaya terus konsisten terus dia Pak Menjaga terus ya terus gitu. Nah ini juga tertular nih ke teman-teman yang ada di Jakarta nih, semoga semangat itu terus ada dan jangan lupa teman-teman IATA juga jangan lupa semangat terus biar kita apa ya menjaga atmosfer Persaingan, kompetisi itu jauh lebih persaingan, sehat, ya. lebih enak lagi ketika saya yakin ketika yang lain maju pasti yang lain juga akan maju terus terus gitu. Jadi kita sambil improve diri kita juga nih gitu. Oke, tadi kayak aku tanya, terus gimana sih prioritas KKM OPEX ini ditentuin berdasarkan dampak biaya atau waktu implementasinya? Kalau apa tadi? KPI gitu Ya, Iya, jadi bahasa. kalau kita ingin buat makalah ya, makalah lah problem yang ada di MIL secara teknisnya pasti sebenarnya nggak harus dari KPI ya, bisa jadi dari global isu atau isu-isu yang paling yang lagi naik, yang lagi viral ya. ya di perusahaan butuhnya apa. Cuman memang kebanyakan ya kita ngambilnya dari KPI gitu, dari KPI. Secara improvement sih mungkin buat teman-teman semua lebih dari hal-hal yang kecil dulu nih. Nah itu iya. mulai dari hal-hal yang kecil yang kira-kira untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari bagaimana. Nah itu nanti mulai dari kecil lama-lama naik sampai ke tingkat yang lebih skopnya lebih besar lagi dan menimbulkan atau koordinasi dengan tim departemen lain. Yang penting itu sih menimbulkan rasa peduli ya. Betul. Peduli Betul. akan perubahan-perubahan yang kecil-kecil gitu. Dari yang kecil-kecil itu pasti nanti akan berdampak, impact-nya ke kita juga. Yang lebih gampang, lebih efisien, waktu prosesnya lebih singkat gitu sih sebenarnya. Tapi aku mau nanya dulu, ini KKM ini anggotanya berapa orang ya Pak? Anggotanya bisa dibilang ratusan, apa ribuan? Banyak Kak. Itu anggota KKM atau anggota ormas itu? Puluhan kita puluhan. Jadi anggota kita ini juga kan lintas departemen juga. Kita juga pakai cross orang bagian departemen IT gitu. juga. Jadi kita Jadi melihat- enggak di MIL MNO aja enggak ada di karyawan Kita MNO cross aja. departemen gitu. Ada bagian utility. Sekalian kita Bagian nyari DP. apa bibit-bibit yang maksudnya bukan apa ya tanda kutip bakat-bakat ya, agent improvement itu kita bisa lihat nih dari level 1-2 mana yang kira-kiranya dia aware terhadap KKM. Nah, itu kita ajak bareng gitu sih. Berarti di OPEX ini tuh tantangan terbesarnya tuh apa sih yang biasanya tuh dihadapi dalam mengimplementasikan inisiatif perbaikan mutu di Bogasari ini? Tantangannya. Nah, kalau untuk dari sisi tantangan ya pertama kita dari sisi pekerjaan dulu. Waktunya kita kita. waktu shiftnya bagaimana, kita koordinasinya bagaimana kita membangun tim ini menjadi lebih solid tadi. Setelah itu baru kita lakukan perbaikan, bagaimana kita berkoordinasi nih dengan departemen terkait karena terkait perbaikan. Kita minta tolong ke teman-teman yang lain seperti itu dan anggota yang lain untuk dilakukan perbaikan. Sampai kita setelah selesai dilakukan perbaikan, kita juga melakukan evaluasi ya. Betul, ya, ada evaluasi akhirnya. Ada pemantauan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu memang benar-benar berdampak dengan baik dan sesuai timeline tadi dan sudah sesuai sampai yang apa yang kita harapkan tadi. Nah, dan setiap perbaikan juga maksudnya setiap perbaikan yang kita lakukan tujuannya ya kita nggak mempengaruhi produk akhir kita itu seperti apa, tetap bahkan bisa lebih baik Lebih baik ya, lagi karena dari hasilnya sisi yang kita faktor bikin kualitinya inovasinya. gitu. Berarti Pak, jadi kendala paling besarnya di OPEX ini waktu karena shiftnya 3. Itu Iya. Bisa dibilang bisa jadi waktu, salah satunya lah, sama salah satu. ini apa koordinasi ke pihak terkait perbaikan karena mereka kan juga punya prioritas pekerjaan Pekerjaan masing-masing ya, masing-masing gitu. di maintenance. Alhamdulillahnya sih kalau untuk di kita nih khususnya di OPEX dan teman-teman yang di Jakarta itu juga mungkin ada beberapa support yang kita dapatkan ya. Ya, Jadi gitu sih. Support itu kita membantu untuk melancarkan proses tadi, improvement tadi. Tetap apa namanya organisasi KKM-nya tetap berjalan. Maksudnya kita kan ada fasilitator kita, ya kan, ada pembina. Tetap kita koordinasikan ke fasilitator sama pembina agar ada kendala-kendala apa yang di lapangan bisa dibantu di follow up sama fasilitator dan pembinanya. Nah, aku mau nanya nih, event apa aja sama penghargaan apa aja yang udah diraih sama tim OPEX ini? Oke. Oh, pasti banyak banget. Loh banyak nih. Oh iya, mau izin dulu nih. Mungkin kalau flash ikut lebih banyak kayaknya. Kita agak malu juga. Iya. Ada yang Lebih tinggi lagi dari
Gitu. Teman-teman dari Surabaya lebih tinggi lagi. Nanti ada komentar-komentar. Jadi mau Ada pengalaman. Oke, mau izin dulu ya. Oke, untuk penghargaan pertama kita mendapatkan waktu kita TKMPN di Lombok ya. Itu mendapatkan gol gitu di sono. Jadi event kita improvement itu tuh kita dapat bonus-bonusnya tuh kita bisa Jalan-jalan gratis, gratis. naik pesawat gratis. Kebetulan teman-teman kita nih yang anggota baru pertama kali naik pesawat dari KKM ini. Iya, jujur. Jujur, termasuk saya sih sebenarnya. Masuk. Naik pesawat. Ini aja naik bis Naik bis, Naik pesawat. Ya, boga saya dibayarin naik pesawat gitu. Seumur hidup belum pernah gitu. Nah, naik iya, pesawat. event-event Ya, salah satu rewardnya gitulah. Iya, Yang kita dapatkan Kemana, Pak? jalan-jalan Lombok, ya? ke Lombok, ke Jogja, Bali. ke Bali. Pertama kali ke Surabaya. Indofood Tower juga ya, Pak? Wah, iya. juga ke Indofood. Di kesan yang pertama yang Jadi, bagus itu ya di Sudirman. Sudirman. Iya. Lewat itu itu salah satu iya Masuk pun salah satu nggak punya pencapaian akses. kita yang terbesar lah itu ya, karena selama ini kan Bogasari kan belum pernah tuh. Iya. Khususnya Bogasari Jakarta ya, belum pernah masuk ke Cipta gitu. Alhamdulillah dari kita KKM OPEX ini bisa tembus gitu ke Cipta gitu. Walaupun sekali ya, Pak ya. Iya, walaupun sekali. Nanti ada lagi. Insya Allah nanti mungkin Jadi kedepannya ya. event-event KM itu dimulainya dari yang lokal ya, istilahnya dibilang prakonvensi lah di Jakarta. Nah, kalau menang juara Nasional. 1, 2, 3 kita lolos Ikutin ke ke nasional peserta ke Bogasari. konvensi nasional. Nasional itu pesertanya dari Bogasari Grup Surabaya, lah. itu Yaka. sama Yaka. Kemarin yang terakhir Tangerang ikut ya, ikut juga partisipasi ya. Itu. Yang juara lagi. Juara itu ikut event TKMPN, Temu Karya Mutu nasional. Produktivitas gitu. Iya, TKMPN. Jadi semua perusahaan-perusahaan seluruh Betul, Indonesia seluruh Indonesia, berkumpul. betul. Tempat. Itu sih. Terus kalau itu selain TKMPN ikut Cipta ya, Iya, kalau Cipta. juara satu ya Indofood Cipta ya, Indofood Group gitu Mbak Sasa. Berarti rencana kedepannya yang paling dekat nih mau ikut lomba apa lagi Pak OPEX ini? Paling kita Karena kemarin baru Kemarin selesai event event yang konvensi nasional. yang di Cibitung. Kebetulan memang kita belum berhasil Planning ya. menangkan. Itu selamat juga kan teman-teman Cibitung, Surabaya, mantap. Cibitung. Sip, Otsu, les, semangat. Paling nanti kita siapin ini buat konvensi lokal dulu nih. Iya, untuk prakonvensi lokal, konvensi bulan Jakarta. September ini ya. Tuh. Untuk itu. Jadi tunggu kami OPEC di konvensi lokal. Iya. Nanti saya nggak ikut. Awas nanti. Lanjut ya Pak. Oke. Oke. Kira-kira inovasi terbesar OPEX itu apa sih yang pernah OPEX bikin itu yang paling wow, paling gong? Kalau saya ya sebagai ketua yang wow ya, yang wow banget itu kita namanya itu split meal end. Itu yang ya Ya, kita dari split satu meal jadi ya. satu meal itu jadi kita belah jadi 2 meal gitu. Jadi dari Itu. Dari 1.000 ya. Jadi 2 kali 500. Ya sebenarnya itu semuanya terlibat ya, maksudnya terlibat. semuanya apa namanya kerjasama lah, mulai dari top manajemen, manajer, asmen gitu. Di tahun 2019 ya. 2019. Ya. Berarti dari satu gedung mil jadi 2 gedung mil. Satu line, Jadi kita produksi jadi 2 line. 1 kali 1.000. Di split jadi 2 kali 500 gitu. Sebenarnya sebelum mencapai itu sebenarnya ada improvement yang dilakukan ya. Maksudnya bertahap, nggak tiba-tiba langsung begitu gitu. Ada prosesnya dari tahun 2017, 18 baru 19-nya kita eksekusi Sebenarnya gitu. Setiap judul tuh kita punya apa ya, punya pengalaman masing-masing gitu. Iya. Lebih punya pengalaman, punya cerita. Karena kalau masing-masing. di Seru juga. kalau di MNO memang kan dia ada 3 shift. Nah, satu shift ini punya KKM kelompok tim KKM masing-masing sendiri gitu. Iya. Jadi kalau ada apa namanya prakonvensi ya 3-3-nya ikut Buat digabungin gitu. Semoga terus nih kita ikut. Iya. Iya. Semoga itu terus ya Mas. Iya, nggak ikut terus. Sama itu ya, apa yang menghilangkan SC708 itu ya, Iya, yang SC708. Sebenarnya semuanya sih Bagus, semuanya ya. ini berkesan. Makanya tadi saya bilang kan menurut saya ya Iya. sebagai ketua ya Pak SC708. psikokonveyor. Jadi kita menghilangkan produk dari filter filter ya. ya. kalau mau lihat Gitu. bisa di searching. Udah dipublikasikan ya, semuanya dipublikasikan.
Semuanya berkesan, tapi paling berkesan itu. Yang split, kalau menurut saya sih yang split itu sih. Split ya? Iya, karena Kalau itu kan saya yang banyak keuntungan. SC708 Bukan itu. dari pihak internal kita juga, Iya, buat semuanya. eksternal Eksternalnya juga juga. kayak IT juga. Masalah breakdownnya juga udah berkurang gitu. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan sistemnya kan satu line mati semua. Jadi sekarang karena udah di split 2 line, jadi ada kejadian itu ya Setengahnya masih jalan. setengahnya masih ya, jalan, masih loss, bisa loss produksi capacity-nya gitu. Ya, nggak loss. terlalu Tinggi. tinggi. Gitu. Oke, jadi OPEX ini target kedepannya tuh apa sih Pak? Kayak adakah yang mau dilakuin kayak targetnya yang harus terjadilah tahun ini? Yang itu kali ya, yang di atas Kalau konvel ya. Kasih bocoran dong kita. Tahu dong, puasnya Bang. Kalian beruntung nonton ini. Waduh. Ya, saya lihat tadi nanti nonton berapa ratus. Enggak, ini kalau Bapak spill yang nonton langsung 5.000 dalam semalam. Iya, dalam semalam. Tolong buzzer juga bisa ditonton. Kita angkat juga nih Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti karena kita tidak ikut konvensi nasional kemarin dia juara, terus TKPN juga nggak ikut, mungkin kita lebih fokus ke lokal, waktunya jadi lebih banyak, jadi mungkin persiapan kita jauh lebih matang. Iya. Kayak gitu. Nanti kalau untuk judulnya apa, nanti kita share aja nanti. Supaya. nanti ada Gak jadi kalau 5.000. Gak di spill. Lihat aja nanti. Iya. Berarti Pasti ada, targetnya pasti ada. masih rahasia ya? Iya. Oke, kita Karena tunggu. kalau kita mau target juara 1, ternyata kalah, malu kita. Tapi pastinya ini lebih baik lagi, pasti ya. Oke. Masih lebih hot aja. Oke. cuma Kita tunggu ya. Iya. Target yang lebih gong gini ya. Gong. Oke. Bisa habis sih pertanyaan. Dua lagi. Jadi harapan bapak-bapak ini ke KKM OPEX ke depannya tuh apa? harapan sih KKM OPEC nih maksudnya biar ada regenerasinya lah ya, maksudnya biar nggak biar orangnya nggak yang Monoton gitu-gitu aja gitu. monoton terus. Kalau bisa harapannya tuh dari level operator, level foreman juga bisa, maksudnya mulai peduli, mulai bisa untuk membuat makalah lah. Kita pokoknya di Bogasari lah ya, makanya saya, Pak Danu, Pak Maslan siap untuk membantu kalau memang mau sharing-sharing silahkan gitu, biar jiwa improvementnya tuh, jiwa KKM-nya itu nggak hilang gitu, maksudnya tetap bisa Jakarta tuh tumbuh lah gitu, khusus untuk untuk Jakarta, persaingannya Jakartanya itu sih sebenarnya harapannya. Untuk Bapak Apa tuh? harapannya? Oh, harapan saya juga ya sama juga sama Pak Wahyu juga ya. Harus ada semangat juga ya dari inovasi-inovasi yang lebih kecil dulu lah, jangan langsung yang gede gitu. Dan harapan saya juga sekarang juga saya sudah dimintakan makalah-makalah yang khususnya OPEC ya, yang selama kita udah sukses itu dari pihak-pihak lain gitu, baik itu Cibitung, baik itu dari pihak kita teman-teman yang lain. Dan juga kita ini ya jujur aja, waktu kita laga di Cibitung itu dari pihak Surabaya juga, kita sebagai salah satu juga contoh dari OPEX itu dari pihak PLES juga udah menyampaikan sebagai contoh juga dari KKM OPEX untuk KKM yang lainnya. Sebenarnya gitu. saling ya, maksudnya Ya, saling sih, kita saling. juga belajar dari Iya, KKM yang ada di gitu. Cibitung, di Surabaya, saling inilah. Karena kalau dia semakin maju, Iya, dia kita juga bisa belajar, itu, semakin maju, kita gitu. belajar. Jadi semua saling belajar. Saling belajar semuanya gitu sih. Pak, sekarang Harapan. Udah semua sih. Sudah semua, sebenarnya. ya. Sama ya, Sama maksudnya semua. tujuannya sama ya. samain aja ya. Sama memang. Samain aja. Mungkin yang lebih fokusnya lagi tadi itu tadi semangatnya. Yes, Itu semangatnya tetap harus dijaga gitu. Dijaga. Terus harus sampai kapan? Terus. Terus. Jangan bilang saya udah berapa tahun ikut improvement terus. Iya, bosen, terus. enggak. Jangan sampai Terus, bosen. Betul, betul. Sampai bener-bener kita apa ya? Ya memang jadi budaya improvement itu. Budaya. Ya, kalau bisa sih begitu. Karena banyak hal positifnya sebenarnya ya. Banyak Keuntungannya hal juga banyak. positifnya. Oh, ya salah satunya mempermudah pekerjaan kita itu aja dah. betul, Banyak hal betul. kecil. Kita kan enak kalau pekerjaan kita lebih gampang gitu ya kan. Ya. Nah, gara-gara improvement juga kita bisa masuk podcast. Podcast ini. Iya. Kalau gua nggak pernah. Oke, ini bukan pertanyaan sih Pak. Aku mau bapak-bapak ini kasih pesan dan kesan buat pejuang improvement
atau pejuang mutu ini? Pejuang. Mau mulai Ya dari- paling. Dari situ. Ya. Gantian. Yaudah. Aku dari yang paling Tetap. Oh, kalau buat saya sih buat teman-teman ya. Yang penting tadi kita udah bilang tuh harus semangat dalam hal-hal yang kecil aja dulu, jangan yang gede-gede dulu. Pokoknya pesan saya itu ya jangan sampai ya ini gitu turun lagi di drop, walaupun tahun kemarin kita kan kalah gitu ya kan. Pokoknya semangat itu yang penting. Ya paling. Untuk Terus yang pesannya paling ini ya, jangan takut gagal, jangan takut kalah ya, karena kita juga OPEC dari awal berproses ya, nggak langsung ujuk-ujuk, langsung dari partisipan dulu, dari mulai tahun 2016, 2017 sampai ya sekarang ya 2024, 2025. Maksudnya semua berproses, jangan takut gagal, terus semangat, terus coba, dan apa namanya, ya semangat terus lah pokoknya. Terus ini juga pesan buat diri saya juga, buat Ya. teman-teman juga mungkin bisa sharing, karena apa ya, kita juga masih sambil belajar gitu, jadi terus belajar, terus kembangkan diri, soft skill, hard skill, buat supaya lebih improve lagi. Nah itu kedepannya biar supaya lebih baik lagi ya kayak gitu. Nah, ini juga untuk KKM ini juga ya. Ini bisa juga dipakai buat kehidupan kita sehari-hari nih. Ya terutama di rumah tangga kita juga, iya. Karena ada namanya kan temanya gitu, bagaimana kita mengatasi masalah itu gitu, menemukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Bukan di perusahaan aja, di rumah tangga kita juga bisa gitu, dipakai ya. Presentasi di depan. Iya, posnya. Nggak, maksudnya kan mengatasi apa, mencari solusi gitu. Misal ada permasalahan nih, kita cari solusinya gimana? Ya dengan KKM ini. Kemudian ke temanya apa? Nah, temanya misalkan banyak utang gitu, gimana caranya biar nggak utang lagi gitu. Berarti bisa, pakai iya. tulang ikan tadi, Ada Pak. tulang ikan, Utang iya. gini. Nanti evaluasi Faktor lagi apa? ya. Men yang paling banyak tuh pasti. Kalau hutang. Dan terakhir nanti ada namanya tindak lanjutnya gimana caranya gitu. Kedepannya. Solusinya Pak. Solusinya ngutang Nah, lagi. ya. Pokoknya ya berguna lah untuk KKM ini yang kita buat rekan-rekan ya. Inovasi ini juga berguna untuk di kehidupan kita sehari-hari lah. Iya. Dan lagi harapannya? Udah? Kalau Udah? depan Mbak Sasa, Mau masuk OPEC. Supaya Oh, bisa iya. jalan-jalan gratis. Emang belum pernah ya? Belum Iya, ada. Saya juga mau Ada ke perempuan belum pernah ada sih. Lombok. Iya, saya juga mau ke Lombok. iya Mbak. Wow. Walaupun di luar doang. Gak boleh masuk ya. Paling Yang satu lagi lain-lain. tambahan harapan ya, mungkin ya pengen Musta biar KKM Jakarta lebih kompak lagi. ya, Kita kalau memang saling apa namanya, saling Bersaing. membutuhkan Iya. satu sama lain, kita semua pokoknya siap untuk Membantu membantu gitu, cross ya, departemen saling, segala macam, pokoknya kita bikin Bogasari Jakarta, terus khususnya lebih, Jakarta ini. ya lebih semangat lagi sih, Semangat gitu. lagi. Lebih bagus lagi. Oke, Bang. Nah, guys, semoga sekalian udah lihat nih podcast aku bersama bapak-bapak dari KKM OPEX ini. Seperti kalian tahu, improvement itu sangat dibutuhin loh, nggak cuma di kehidupan bisnis, tapi juga bakal ngaruh banget di kehidupan kita. Iya, kan, Pak? betul. Nah, aku mau ucapin makasih banget buat bapak-bapak sekalian udah Ya, mau aku ajak sama-sama, ngobrol Mbak Sasa. bareng. Sama Iya. Mbak Sasa. Iya, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Warta Bogasari. Dan gengs Boga sekalian, kalau mau tahu konten-konten dan informasi selanjutnya bisa ditemukan di Instagram Warta Bogasari ya. Oke, aku Sasa. Kami dari KKM. Dadah. Dadah. Kalian juga ya gengs Boga, jangan lupa untuk terus berinovasi akan segala hal. Ingat, perubahan itu pasti, tinggal soal kapan dan apa bentuknya. Untuk bersiasat soal perubahan, maka diperlukan banyak inovasi. Jika kalian tidak mau bersiasat, maka kalian akan digilas dengan perubahan itu sendiri. Dan kalian juga harus ingat bahwa inovasi tidak hanya di perusahaan, namun di diri kalian juga.